anak-anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat ibadah online bersama. Yuk kita persiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari yang indah kami bisa bangun pagi, bernafas dan punya tubuh yang sehat. Semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan juga akan menguatkan kami melewati masa sulit ini. Walaupun kami belum dapat beribadah di gereja, kami mau bersyukur karena kami masih dapat beribadah secara online. Saat ini kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami agar kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang begitu besar dinyatakan melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosa kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian God of Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. Yes, we praise you, God of love, and we thank you for your Son, and we praise you, oh we praise you, and I praise you, oh I praise you, God of love. God of love. Anak-anak, ada kalanya kita melakukan
melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita mengakuinya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, setiap hari kami mau belajar taat kepadamu. Tapi kami ini lemah dan tidak melakukannya dengan baik. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dan mengakui dosa kami. Ya Tuhan, ada kalanya kami tidak taat kepada Tuhan, melawan papa mama, melawan kakek nenek, melawan lause, mudah marah, tidak sabar, mau menang sendiri, mengejek teman, mengganggu teman dan saudara-saudara kami, dan iri hati. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami agar kami mau berubah, bertobat, berjalan di jalan-Mu yang benar dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami dan dengarkanlah doa kami. Amin. Anak-anak, Tuhan perlindungan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita setiap waktu dari segala bahaya. Dia yang akan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari kita menaikkan pujian He is my protector.是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护Anak-anak, duduk yang manis dan konsentrasi dengarkan lause yang akan membawakan firman Tuhan ya.
Halo teman-teman, selamat pagi. Senang sekali kita masih bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, sepertinya ada suara kicauan burung ya? Ya, itu adalah suara kicauan burung pipit. Teman-teman, pernah lihat tidak burung pipit? Burung pipit adalah burung yang kecil dan dianggap lemah, bahkan tidak berharga. Kemanapun kita pergi, kita pasti pernah lihat burung pipit ini, atau setidaknya kita pasti pernah mendengar kicauan burung pipit, terutama di pagi hari. Teman-teman, pernah berpikir tidak? Siapa ya yang memelihara burung pipit ini? Siapa ya yang memberi makan kepada burung pipit ini? Alkitab pernah mengatakan bahwa Bapa di surga senantiasa memelihara, memperhatikan, bahkan memberi makan kepada burung pipit ini. Teman-teman, burung pipit yang demikian kecil saja Tuhan perhatikan dan Tuhan peduli atas apa yang dia butuhkan. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anaknya? Apakah Tuhan juga peduli dan perhatikan kita? Apakah misalnya kalau kita belum makan selama beberapa hari, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Apakah Tuhan tahu dan peduli kepada kita? Teman-teman, Lause jadi teringat ada satu cerita di Alkitab tentang begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Tapi beberapa hari mereka belum makan. Bagaimana ceritanya ya? Ayo kita dengar cerita yang diambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10 tentang Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami di rumah kami masing-masing. Tuhan persiapkan hati kami supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada suatu kali Yesus naik ke atas bukit dan duduk di situ. Orang begitu banyak datang mengikuti Yesus. Mereka mau mendengar Yesus mengajar. Mereka juga membawa orang yang sakit dan Yesus menyembuhkan mereka. Wah, mereka sangat gembira dan memuji Tuhan. Teman-teman, apa yang selanjutnya terjadi? Ayo kita saksikan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Apa sebaiknya kulakukan? Atau sebaiknya kupanggil murid-muridku untuk memberi mereka makan? Muridku, kemarilah. Iya, Guru. Ya, Guru. Muridku, sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak punya makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, nanti mereka bisa pingsan di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh, jadi sebaiknya kita memberi mereka makan. Memberi mereka makan? Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita bisa mendapatkan roti untuk orang yang begitu banyak ini? Kami tak tahu harus cari di mana. Benar, ini ada sekitar 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kami tak punya makanan sebanyak itu. Tempat ini sangat sepi. Berapa roti ada padamu? Ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Bawalah kemari. Baik, Guru.
Teman-teman, sesudah Yesus mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, Yesus mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya. Kemudian Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun membagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Teman-teman, dari tadi saya sudah membagikan kepada orang banyak itu. Tetapi tak habis-habis juga ya rotinya. Ya, benar. Roti dan ikan itu bertambah banyak. Oh, ini masih ada sisa 7 bakul. Wah, benar. Masih ada sisa 7 bakul. Wah, guru kita sangat berkuasa. Dia juga sangat sayang kepada orang banyak itu. Hatinya sungguh berbelas kasihan. Tanpa orang banyak itu meminta, dia sudah bertindak memberi makan kepada mereka sampai kenyang. Lalu Yesus pun menyuruh orang banyak itu pulang. Nah, kalian sudah makan sampai kenyang. Saya tidak khawatir lagi. Kalian ada apa-apa di jalan. Sekarang kalian boleh pulang. Teman-teman, orang banyak itu lalu pulang dengan sukacita, dengan perut yang tidak lapar lagi, karena Yesus sudah memenuhi kebutuhan mereka akan makanan. Teman-teman, lalu Yesus dan murid-muridnya naik perahu meninggalkan tempat itu. Teman-teman, Yesus hebat tidak? Ya, Yesus sungguh hebat. Yesus sungguh berkuasa. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Hanya dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan saja, Yesus sanggup memberi makan kepada begitu banyak orang. Teman-teman, kenapa ya Yesus mau peduli kepada orang banyak itu? Bukankah Yesus sudah mengajar dan menyembuhkan mereka yang sakit? Bukankah lebih gampang kalau Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang dan cari makan sendiri? Kenapa ya Yesus peduli kepada mereka? Ya, karena kasih. Karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Yesus sangat mengasihi orang banyak itu. Yesus sangat sayang kepada mereka. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Dan Yesus memberi makanan kepada mereka karena sudah 3 hari mereka belum makan. Teman-teman, begitu juga dengan kita. Yesus sangat sayang kepada kita. Yesus sangat mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Seperti orang banyak itu dan seperti burung pipit yang terbang di udara, Yesus juga berkuasa memelihara hidup kita, anak-anaknya. Teman-teman, mungkin saat ini banyak orang berada dalam masa yang sulit. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Atau mungkin juga papa dan mama tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti sebelumnya. Gaji yang harus dipotong. Teman-teman yang masih kecil tidak mengerti. Atau teman-teman yang sudah besar tidak tahu harus melakukan apa untuk membantu papa dan mama. Tapi teman-teman, kita bisa berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ia juga berkuasa memelihara hidup kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan mencukupi semua yang kita butuhkan. Teman-teman di rumah juga harus jadi anak yang baik, rajin membantu papa dan mama.
dan tidak membuat papa mama sedih, tidak merengek-rengek, meminta sesuatu yang tidak perlu. Dan juga teman-teman di rumah harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Lause yakin kalian pasti bisa. Teman-teman, Lause mau mengajak kalian menghafal satu nas Alkitab yang ditulis dalam Matius pasal 10 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kami. Dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga untuk papa dan mama kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan yang memimpin kami menghadapi masa-masa di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye.